Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Yogi Iskandar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang playlist tutorial membuat website PPDB. Oke, di minggu kemarin kita sudah berhasil membuat tambah data siswa, menampilkan data siswa dan persiapan. Dan sekarang itu adalah di pertemuan keempat. Kita akan membahas tentang view dan hapus. Untuk membahas view dan hapus, sekarang pastikan teman-teman sudah menyalakan servernya terlebih dahulu ya. Oke, kita nyalakan dulu, pastikan juga portnya sudah muncul. Kemudian setelah itu teman-teman silahkan copy paste pertemuan 3 menjadi pertemuan 4, lalu di rename aja seperti ini. Saya tidak melakukan copy paste di sini karena berkaitan dengan durasi juga, jadi kita langsung aja dari sini. Kemudian dari sini kita drag aja ke tag editor yang teman-teman sukai. Saya menggunakan Sublime Text. Nah, berikutnya kita coba panggil dulu. Kita ketikkan localhost, kemudian kita panggil tutorial nih, yang ini aja ya, tutorial ppdb. Kemudian buka yang pertemuan keempat, kemudian ke admin, lalu ke data CMB. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini adalah hasil dari pertemuan yang kemarin ya. Jadi sekarang kita akan memperbaiki yang ini, yang view, yang ini ya, view-nya. Nah, kemudian kita ke Sublime Text atau text editor, kemudian di admin kita bikin new file dan kita save dengan nama view underscore siswa .php. Kemudian kita save. Nah, setelah itu kita copy aja dari yang kemarin ya. Silakan teman-teman buka lagi yang tambah siswa supaya lebih cepat aja. Lalu kita Ctrl A, kita copy, lalu di sini kita paste ya, supaya lebih cepat aja. Nah, kemudian yang yang ininya kita hapus ya dari if, fungsi if sampai sini, karena kita tidak membutuhkan ini di sini. Oke. Kemudian kita save dan selanjutnya kita perbaiki yang bagian bawah ya. Yang bagian bawahnya ini kita rubah menjadi profil siswa atau calon siswa baru. Setelah teman-teman mau memberikan namanya apa, yang ini juga sama, profil calon siswa baru ya. Kemudian oke, yang ini kita hapus. Oke, kemudian kita hapus semuanya, ini kita hapus ya. Bentar. Selanjutnya kita hapus ini semua, kita hapus. Bisa gunakan panah bawah. Kita hapus semuanya karena kita sudah tidak membutuhkan ini di form ini ya.
semuanya kita hapus. Kemudian kita bikin A. Kemudian yang kelasnya kita copy, pindahkan ke sini. Kemudian yang ininya kita hapus, lalu kita save dan kita coba. Oh, yang ininya kita rubah dulu ya, yang view data siswanya. Kemudian kita buka lagi yang ini udah di save ya, ke data CSV. Kemudian di data CSV kita scroll ke bawah, kita copy dulu yang ini ya, kita copy yang ini. Kemudian dia pindahkan ke Href. Kemudian di Href kita isi dengan view ya, underscore ini siswa dot php. Selanjutnya tanda tanya ID sama dengan, kemudian php echo row mahasiswa, kemudian kita ID siswa ya, kemudian save. Kemudian kita ke websitenya, refresh, lalu lihat ini apakah sudah benar. Nah, di sini di bagian ini ada tampil ID 1 2. Coba teman-teman lihat. Nah, ID 1 ini, ID 2, ID 3, ID 4, ID 5, berarti sudah benar ya. Lalu kita coba klik. Nah, terjadi kesalahan di line 5. Nah, ini di bagian sini ya, ada kesalahan di bagian ini. Oke, kita save, lalu kita view. Nah, udah ada ya, udah keluar ya. Ini cuman segini doang. Oke, berarti ada kesalahan di bagian tombol. Kita copy aja dari sini. Ini copy, lalu pindahkan ke view, lalu pindahkan ke sini. Kemudian kita paste, kemudian kita rubah ininya menjadi data csv.php, data csv.php. Kita rubah ininya jadi primary, kemudian ininya jadi close, save. Nah, udah ada ya. Oke, btn nya primary, set. Sorry. Nah, udah ada ya, close. Jadi ketika di close maka dia akan kembali ke, oh, ada yang salah. Underscore ya, underscore silakan diperbaiki, ini jadi underscore. Oke, kita coba lagi view, nah lalu close. Oke, udah berhasil ya. Kita sekarang sudah berhasil membuat sebuah link dari sini ke sini. Nah, kemudian kita close. Nah, sekarang kita akan menampilkan datanya. Untuk menampilkan data, kita ke function dulu, config function, lalu di function kita bikin function baru ya. Kita buat variabel aja namanya view siswa, kemudian $data, kemudian kurung buka. Nah, lalu kita copy aja yang ini,
sampai bawah sampai return copy, lalu paste di sini. Kita masih butuh koneksi, kita masih butuh NIS, kita masih butuh nama siswa, kita masih butuh TL, kita masih butuh alamat jurusan juga. Nah, tapi kita karena tidak hanya sebatas melihat, kita tidak membutuhkan tambah dan ini ya, karena kita tidak akan melakukan entry data. Oke, cukup segini aja, lalu save. Kembali lagi ke view siswa. Nah, di view siswa kita mulai dari atas, dari sini ya, dari require. Kita bikin komen, ambil data siswa. Kemudian kita karena ininya di data CSV nya menggunakan ID. Nah, di sini kan ID ya. Ini teman-teman lihat kan, ini ID siswa. Maka di sininya pun kita menggunakan variabel dollar ID, kemudian sama dengan dollar underscore get, besar semua ya, dollar get, lalu kurung buka kotak ya, kemudian getnya berdasarkan ID, jangan lupa titik koma. Kemudian kita ngambil dari mana? Ambil data berdasarkan query data siswa ya. Kemudian kita bikin dollar data kurung buka query underscore siswa kurung buka, kemudian select. Ada yang salah, kalau warnanya tidak berubah berarti ada yang salah ya. Jadi usahakan warnanya harus berubah menjadi warna merah. Lalu bintang from kita ngambil dari mana tabelnya ya, tabelnya dari mana? Tabel data siswa. Maka di sini data siswa, kemudian where, berdasarkan apa? Get ID kan, berarti ID kok ke bawah, ID siswa sama dengan dolar ini ya, dolar ID, kemudian 0 dan nah, udah selesai. Oke, selanjutnya kita ke bawah lagi. Di sini kita tampilkan PHP. Kemudian di atas kan kita bikin variabel, nama variabelnya adalah data. Dollar data, kemudian ya buka kurung kotak ya. Lalu kita NIS menampilkan NIS siswa ya. Ini nama dulu ya. Kemudian jangan lupa titik koma. Ini nggak kelihatan, masalahnya kecil. Berarti ini udah NIS, ini apa? Nama siswa. Kemudian di sini kita paste lagi, kemudian ini TL. Kemudian paste lagi, ini TGL. Kemudian di sini kalau mau ke atasnya juga boleh. Paste lagi, ini jurusan. Kemudian ini juga paste lagi, alamat. Kita save. Kemudian kita lihat
paste dulu, kemudian view. Oke, ada yang salah ya, line 7 di baris ke-7, apakah yang salah? Query-nya ada D-nya ya, query D siswa, sorry. Berarti ini apa? Di view-nya, view siswa, query-nya D siswa, ini D-nya. Save. Kemudian kita coba. Nah, kok nggak muncul ya? Nggak muncul apa nggak kelihatan? Kenapa nggak muncul? Saya selalu lupa. Echo. Ini juga echo. Ini juga echo. Ya, silakan Anda perbaiki. Echo. Kita lihat. Nah, udah muncul ya. Nah, ini jurusannya belum muncul. Echo jurusan siswa, apakah karena memang nggak ada jurusannya? Kita lihat. Oh, nggak ada jurusannya ya. Oke, nggak ada jurusan kecuali yang ID 4. Kita lihat ID 4, close ID 4 yang ini. Nah, ini ada ya, close. Berarti kita sudah berhasil membuat view data. Selanjutnya kita akan membuat hapus data ya. Kita edit lagi yang ini, kita tinggal copy paste aja yang di data CSV nya ya, di bagian href-nya kita copy. Nah, segini ya, copy, kemudian ke hapus, paste, kemudian kita rubah ininya menjadi hapus.php berdasarkan ID ya. Lihat di tampilan di daerah sini ya, itu pastikan ID-nya sudah benar, ID 1, ID 2, ID 3, ID 4, dan ID 5 ya. Nah, selanjutnya kita buat file baru. Kita buat file baru lagi. Yang ini udah aja kita close aja yang view siswanya karena sudah selesai. Kemudian di sini kita bikin lagi new file. Kita save dengan nama hapus.php. Lalu save. Kemudian kita ke atas ya. Nah, ini kita copy lagi. Ini ribet banget. Kita copy, kemudian ke hapus. Ya. Kemudian paste. Lalu kita hapus yang ini sampai sini ya. Kita buat lagi di sini ambil data. Kita ngambil data berdasar apa? Sama seperti yang tadi, $ID sama dengan $, lalu underscore get
kurung buka kurung tutup kotak, kemudian karena ini string ya, berdasarkan ID. Oke. Kemudian kita bikin sebuah logik if jika underscore hapus siswa kurung buka, kemudian berdasarkan dolar ini ya, variabel dolar ID, kemudian sama dengan lebih besar daripada 0, lalu kurung buka tutup kurawa ini ya. Oke, kemudian kita tampilkan sebuah pesan echo tip, kemudian script, lalu kurung buka script menggunakan JavaScript ya, kemudian alert pesan kurung buka, lalu pesannya apa, data berhasil dihapus, kemudian lalu kita arahkan dokumen titik location titik href ya, nggak pakai a ya, href, kemudian sama dengan string, arahkan kemana, arahkan ke data underscore cmb.php, kemudian di koma jangan lupa ya, kemudian jika data tidak lebih dari 0 artinya tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan, else ini space-nya jarang digunakan jadi kayak gini, echo kutip enter. Nah ya, maka data gagal dihapus, kemudian arahkan lagi ke CMD. Oke, kita sudah selesai membuat logik untuk dihapus CMD. Lalu kita ke function lagi, kemudian ke paling bawah kita bikin lagi biar kelihatan ya, kita bikin lagi function, kita bikin function tadi bikin itunya apa, hapus underscore siswa ya. Oke, kemudian berdasarkan apa, berdasarkan dolar ID underscore siswa ya, dolar ID underscore siswa, kemudian kurung buka tutup kurawa, kita butuh namanya global tetap, kemudian dolar koneksi ya yang atas, lalu titik koma, kemudian kita gunakan yang ini ya, kita copy aja yang atas biar lebih cepat. Lalu paste di sini, lalu kita rubah yang ininya, query-nya kita rubah menjadi string delete ya. Nah, kalau benar warnanya menjadi merah ya. From data underscore siswa artinya kita ngambil dari tabel data siswa ya. Where ya, where
kemudian berdasarkan apa? Berdasarkan ID siswa, kemudian sama dengan lalu dolar ini kita panggil ID siswa. Oke, kemudian di save, lalu kita coba. Jangan lupa refresh terlebih dahulu. Oke, setelah selesai refresh, kemudian kita coba hapus yang paling bawah ya, ini Anggi. Oke, nah salah lagi di bagian hapus line 6. Selalu ada yang salah ya teman-teman. Oke, saya lupa titik koma ya. Save lagi. Oke, data berhasil dihapus. Admin data CMB. Kok data CMB ya? Kode CSB ya. Nah ini kan CSB ya, kita rubah jadi CSB. Oke, nah ini sudah 4, tadinya 5 ya. Kemudian kita coba hapus lagi 1, data berhasil dihapus. Nah jadi kita sekarang sudah berhasil membuat view untuk melihat, kemudian delete juga sudah bisa. Nanti kita akan melakukan editing data di tutorial berikutnya ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.